Cuma ini udah di record. Jangan berisik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah wa nahduhu wa nasta'inu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min syarri a'matina waj'alna muttaqina imama. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya di akhir zaman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya dan teman saya Muhammad Dafa akan menjelaskan atau akan mempresentasikan mengenai kepercayaan terhadap hari akhir dalam Islam, pemahaman proses hisab, serta konsep surga dan neraka dari kelompok 7. Nggak, sini dulu. Kok ke bawah? Oh iya. Biasa aja nggak sih? Berikut adalah anggota kelompok dari kelompok 7, ada Muhammad Dafa, ada Raipa dan Rasa, dan ada Dafa Faik Alhanan yang berhalangan hadir. Jadi kan ada 8 slide. Yang pertama ada pengertian hari kiamat. Hari kiamat yang dalam bahasa Arab disebut dengan Yaumul Qiyamah adalah hari yang kita percayai saat semua orang akan dibangkitkan dari kematian. Kita akan diberikan tubuh yang baru, diciptakan untuk menyertai kesadaran kita yang sudah mapan. Sehingga kita akan menyadari semua masa lalu kita. Ini ada contoh dari hari kiamat dibagi menjadi dua, ada kiamat sugro atau kecil, ada kiamat kubro atau besar. Kiamat sugro terdiri dari bencana alam, kemunculan fitnah, akhir kehidupan individu. Kiamat kubro, matahari terbit dari barat, kemunculan dajjal, dan keluarnya Yajuj dan Majuj. Selanjutnya ada cara mempersiapkan hari kiamat. Adakah amalan yang bisa kita perbuat di dunia yang akan terus memberi manfaat bagi kita pada hari kiamat? Jawabannya ada. Salah satunya adalah sodakoh jariah atau amal jariah. Ini adalah kategori amal yang terus menghasilkan manfaat. Tapi secara umum, semua perbuatan baik yang kita lakukan dalam kehidupan ini akan memberi manfaat bagi kita di akhirat nanti. Pengertian alam barzah. Alam barzah adalah alam tempat ruh manusia berada setelah meninggal dunia hingga hari kebangkitan. Kata barzah berarti pemisah, yaitu pemisah antara kehidupan dunia dan juga akhirat. Di alam ini, manusia akan mulai merasakan balasan atas amal perbuatannya, kenikmatan bagi yang beriman dan siksaan bagi yang durhaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 99 sampai dengan 100 yang menjelaskan bahwa setelah kematian manusia tidak dapat kembali ke dunia karena di hadapan mereka ada barzah sampai hari kebangkitan.
cara mengamalkan agar teringat akan alam barzah. Yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi perbuatan maksiat dan dosa, memperbanyak amal soleh dan doa agar dijauhkan dari azab kubur. Yang terakhir, sering mengingat kematian sebagai pengingat untuk memperbaiki diri. Selanjutnya ada pengertian hisab. Hisab dalam Islam berasal dari bahasa Arab yang berarti perhitungan. Dalam konteks ajaran Islam, hisab adalah proses perhitungan amal perbuatan manusia di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari kiamat, setiap manusia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia. Dan kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun. Quran Surat Al-Anbiya ayat 47. Selanjutnya, silakan rekan saya Dafa Faik Al-Hanan yang baru masuk, silakan untuk membacakan presentasinya. Contoh hisab adalah seorang yang selama hidupnya gemar bersedekah, sholat tepat waktu, dan membantu sesama. Maka amal perbuatannya akan dihitung dan ditimbang. Jika kebaikan yang lebih banyak, maka ia berpeluang masuk surga. Sebaliknya, seseorang yang banyak berbuat maksiat tanpa tobat akan diperhitungkan amal buruknya. Dibaca sama Ray. Pengertian surga dan neraka. Surga adalah tempat yang disediakan Allah Subhanahu wa taala di akhirat bagi hamba-hambanya yang taat, beriman, dan beramal soleh. Surga digambarkan sebagai tempat yang penuh kenikmatan, kedamaian, dan kebahagiaan abadi. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, bagi mereka adalah surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Surat Al-Kahfi ayat 107. Sedangkan neraka adalah tempat siksaan di akhirat bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan dosa besar dan tidak bertobat selama hidup di dunia. Neraka adalah tempat penuh penderitaan, panas yang menyengat, dan azab yang sangat pedih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Surat An-Nisa ayat 56. Bisa nggak? Selanjutnya ada contoh gambaran neraka dan contoh gambaran surga. Contoh gambaran neraka ada neraka jahanam untuk orang-orang kafir dan munafik. Neraka sakor untuk orang yang meninggalkan sholat dan enggan memberi makan orang miskin. Contoh dari gambaran surga ada surga Firdaus yang merupakan surga tertinggi diperuntukkan bagi orang-orang yang paling taat kepada Allah, menjalankan ibadah dengan ikhlas, dan menjauhi perbuatan dosa besar. Udah nggak ada. Terima kasih. Sekian dari presentasi yang kami Terima lakukan. kasih, Mohon maaf bila ada Henry. kesalahan kata ataupun perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Teman-teman. Teman-teman, Kita foto dulu kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya fotonya? Ayo udah senak itu. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam. Ya udah sok kalau ada yang mau nanya sih kayaknya nggak usah ya. Bisa dicatat. Oh iya ya. Silakan Gatang mau ada yang nanya nggak? ada yang mau nanya? Saya. Tiga penanya saja ya. Hah? Ayo Jangan boleh. banyak, jangan banyak-banyak dong. Nadine. Ini Boleh. nggak ada si bapaknya kan? Boleh Nadine. Izin bertanya.
Ini Untuk lagi yang dulu. nanya backgroundnya harus di kelas ya, gak boleh di mana-mana. Tapi bohong. Izin bertanya. Apaan? Tadi udah raise hand. Jadi bolehin nanya. Mau tanya ya, kalau misalnya nih kita mengimani hari kiamat, itu sama juga nggak kita mengimani hari penghisaban? Jadi hari kiamat itu sama nggak sama hari penghisaban? Asih. Oke, ditampung dulu ya buat pertanyaannya. Selanjutnya, Farel Oki, boleh? Perkenalkan, saya Farel Oki, NPM 25046. Izin bertanya kepada kelompok 7, izin. Siap. Kenapa eh, penyebaran fitnah termasuk kiamat kecil? Terima kasih. Oke, ada lagi gak? Abdul Gani? Kasih Ya, juta. perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Ghani. Saya izin bertanya ya. Untuk orang gangguan jiwa itu dihisapnya seperti apa? Terima kasih. Oke, cukup ya. Udah, cukup ya. 3. Itu Deka mau bertanya, Deka? Enggak. Oke, aku mau jawab dulu yang Abdul Ghani. Itu gimana orang gila dihisapnya itu gimana? Em, ada dua kemungkinan. Dia gila, orang gila, ada orang gila, ada yang gila dari lahir. Kalau semisalkan gila dari lahir, dia tidak dihisap, jadi tidak dipertanggungjawabkan nanti kematiannya. Dan kalau semisal dia udah besar atau di umur 1 tahun sampai 10 tahun dia normal kayak orang biasa, tapi di umur 11 tahun dia gila sampai akhirnya. Nah, yang dipertanggungjawabkan itu yang 10 tahun, yang 10 tahun gak gila. Jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kalau yang dari awal dari kecil enggak dihisap. Iya. Lalu saya akan menjawab pertanyaan dari Nadine. Hari hisab dan kiamat itu tidak sama, akan tetapi saling berkaitan. Jadi kiamat itu kan adalah peristiwa kehancuran dunia dan hari kebangkitan. Sedangkan hisab atau yang kita kenal dengan yaumul hisab itu adalah tahapan setelah hari kiamat, di mana seluruh amal perbuatan manusia itu akan dihitung dan diperhitungkan secara rinci sebagai bagian dari proses pembalasan di akhirat. Kiamat ini adalah pintu masuk, sementara hisab adalah proses penting yang terjadi di dalamnya. Setelah manusia dibangkitkan dari yaumul ba'its dan dikumpulkan di padang mahsyar. Seperti itu, Nadir. Jadi saya Oke, terima kasih banyak. Oke, itu apa sih tadi pertanyaannya? Oke, boleh diulang, oke? fitnah itu Boleh. Kenapa penyebaran fitnah termasuk ke dalam kiamat kecil atau sugro? sama Dafa Faikal Hanan aja. Ya, bentar ya. Apa tadi teh Gak mau pertanyaannya, Oki? nanya. Udah nggak bisa, kamu Kenapa Deka, udah nggak bisa. fitnah dikatakan sebagai kiamat kecil? Boleh, Deka yang mau bertanya? Aku bilang gak mau nanya. Hah? Guys, ini di record ya. Alam Barzah. Ini Tentang di alam record barzah ya. ini. Oh, sorry aku. Oh, ini aku mau ngejawab, Farel, Oki. Silakan Dafa. Faik. Fitnah disebutkan sebagai kiamat kecil karena fitnah dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran yang besar dalam masyarakat. Seperti halnya kiamat yang akan menghancurkan dunia. Fitnah dapat memecah belah umat, menimbulkan permusuhan, dan menghancurkan kepercayaan dan persaudaraan. Udah. Mana, oke, kejawab gak? Eh,
Jawab ya. Pasti Terima Jawab ya. bisa kasih ngebedain kan dapat baik. antara kiamat Oh siap, sugro Farel sama Oki. kiamat kubro. Beda lagi kalau fitnahnya, fitnah dajjal. Oke, Raisa, boleh? Nah, ada jalan. Udah ya. Terima kasih dapat baik. Oh Siapa? siap, Farel Oki. Udah ya. Udah. Alia mau nanya. Sudah senang. Raisa ini Raisanya yang mana ya? NPM Enggak usah NPM, saya nggak butuh NPM loh. 800. Raisa ini Raisanya yang mana? Mana? Mukanya lihat dong. Kepanjangannya apa? Pertanyaannya nih. Namanya siapa? Yang di Sumatera Hey, itu hey. termasuk bencana apa dan Raisa apa jelas. dulu ini namanya? Bukan Raisa ini mah Alia. Oh, Yang mana mukanya, Atu ya. Lelis? Oke, boleh sok nanya, Buru. Nih, pertanyaannya, dengarkan. Bencana yang di Sumatera itu termasuk kiamat apa dan jelaskan. Itu oke. Yang di Sumatera itu tuh termasuk kiamat sugro, di mana kayak sebagian bumi itu kalau kalau kamu tahu atau baca ya, dari kiamat kubro itu tuh nanti juga dari arah timur atau dari arah barat tuh mengeluarkan isi perut-perutnya. Terus ada yang api bencana besar, angin dari Yaman, itu kan termasuk kubro. Nah, sedangkan yang di Sumatera ini, di Sumatera itu termasuknya sugro. Kenapa? Karena itu awal mula kemunculannya atau tanda-tanda dari kiamat kubro. Kayak kalau selain itu kan ada juga yang mati, meninggal gara-gara banjir kan. Terus ada gempa juga kalau nggak salah longsor. Bukan sesuatu hal yang sebetulnya apa ya? Kiamat sugro tuh di sekeliling kita sebetulnya. Tapi kita nggak sadar sebetulnya mah. Orang yang pacaran itu kiamat sugro sebetulnya banyak fitnah. Dem. Betul nggak? Kejawab nggak? Ati bah. Atau ya? Atu ya. Kenapa? Ya, ya benar. Puas dengan Benar. jawabannya. Berarti udah ya? Mau ditutup? Oke, kalau nggak ada lagi yang bertanya, terima kasih. Kami dari kelompok 7 mengucapkan Saya absen terlebih dahulu ya yang ada di sini dengan nama panjangnya. Ada Gita Oikova. Octavia. Oh iya itu. Oikova. Oikova benar. Ini yang berdua Boleh ditulis namanya? Raisa Aleida. Oh kita foto dulu betul. Foto dulu, iya betul. Kayaknya di foto. Sok fotoin. Bisa. Juga, Ri. Ya, makanya geser. Udah belum? Udah, oke, udah. Kalau itu Raisa yang sama Alia namanya Raisa apa? Misalnya. Raisa Nabila. Raisa Nabila, oke. Sebenarnya itu yang di Kenteng siapa itu? Yang latarnya di Kenteng? Ini bisa dilihat fotonya kan? Bisa. Buat aku ngabisin ya udah ini. Ini Udah buat kalian keluar aja deh. buat bercanda. Assalamualaikum. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau background